bahwa yang membuat persoalan ini mulai muncul di ranah publik itu gubernur yang melaporkan. Pujianto, Wakil Ketua DPW Nasdem Provinsi Banten. Selamat datang, Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baru bisa memindahkan tempat kopi kita di luar menjadi di meja ini. Yes. Kakak Puji. Nah, hari ini Provinsi Banten, terlebih khusus masyarakat, sedang dipertontonkan dengan drakor. Drama korupsi. Yes. Ada 3 secara fakta hukum yang telah terbukti di Kejati, Banten. Pertama, Samsat, pengadaan lahan di Samsat Melimpi. Ya. Kemudian yang lebih seru lagi, sampai saat ini ada dugaan pemotongan pada dana hibah tahun 2018 dan 2020. Ditambah lagi secara jangka waktu yang berdekatan, Ya. dan juga pengadaan masker yang telah menetapkan 3 tersangka. Ya. Sebagai anak muda, tentu saya mengundangnya sebagai politisi muda yang sudah memiliki gua kan masih muda ya. karir, iya. Di partai sudah memiliki jabatan, dan kebetulan di DPRD Kota Serang juga turut vokal dalam pembangunan daerah. Ya. Kita bergeser kepada polemik yang ada di Banten saat ini, Kakak Puji. Sebagai anak muda yang rangsangannya cukup tinggi Ya. untuk membangun Banten, bagaimana penilaian Kakak Puji terkait 3 polemik kasus korupsi di Banten ini? Oke. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan menyoal ada yang namanya drakor. Drakor. Ini harus digarisbawahi, drama korupsi. Gitu, ya. Iya. Gubernur Banten kemarin secara eksplisit dia menyebutkan dengan tegas bahwa tidak ada korupsi. Tidak ada korupsi. Tidak ada korupsi. Tidak ada yang namanya masalah yang serius di Provinsi Banten. Saya mendapatkan penghargaan dari KPK. Nah, Ya toh? Dari BPK, dan tidak pernah ada temuan. Ya toh? ya. Ini statement yang cukup luar biasa, narasi yang perlu saya harus garis bawahi. Tapi di satu sisi beliau telah melakukan sebuah tindakan yang sangat luar biasa menurut saya. Dalam persoalan apa? Ya beliau kan statementnya kan menyampaikan bahwa tidak ada korupsi di Provinsi Banten. Tapi di satu sisi beliau melaporkan persoalan hibah ponpes kepada Kejaksaan Tinggi. Ya. Nah ini berarti kan kontradiktif nih dengan narasi yang disampaikan kemarin, gitu kan, dengan fakta di lapangan yang dilakukan oleh beliau kemarin, ini kan kontradiktif. Bahwa seharusnya dengan legowo bahwa Gubernur Banten harusnya mengakui gitu loh, bahwa memang kondisinya Provinsi Banten ini, beliau juga dalam acara kemarin di salah satu TV swasta juga mengatakan bahwa ini penyakit lama gitu loh, ini penyakit lama gitu, yang sedang coba diperbaiki oleh Pak Gubernur kan gitu. Nah ini sering terulang kembali. Iya, jadi deja vu tadi, jadi sesuatu yang sudah pernah terjadi ini terjadi lagi. Iya. Artinya bahwa saat ini Pak Gubernur Banten masih kesulitan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang tidak pernah selesai di Provinsi Banten. Tapi saya garis bawahi bahwa kata Pak Gubernur bahwa karena banyak di Banten ini sok pintar gitu, makanya nggak selesai-selesai. Banten ini sok pintar, makanya nggak selesai masalahnya. Nah, Banten ini dipimpin oleh siapa? Tentunya oleh Gubernur dong. Iya. Oleh Gubernur dalam hal ini. Nah, berarti yang sok pintarnya siapa? Berarti Kakak Puji menuding bahwa Pak Gubernur sepintar? Enggak. Jadi kan biar masyarakat yang menyimpulkan. Pak Gubernur mengatakan bahwa Banten ini banyak yang sok pintar.
Iya toh, makanya masalah nggak selesai-selesai. Nah, Banten ini dipimpin oleh siapa? Dalam hal ini oleh gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Iya. Nah, berarti yang sok pintar siapa? Kalau masalahnya itu nggak selesai-selesai. Kalau beliau pintar, masalahnya selesai. Iya toh? Begitu. Oh iya dong, tidak ada istilah dejavu itu sesuatu yang pernah terjadi, maka itu terjadi lagi. Nah, ini yang harus silakanlah masyarakat yang bisa menilai persoalan ini gitu loh. Menyoal kasus 3 kasus yang sedang tiga kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Ini kan ada salah mengartikan ataupun salah mentafsirkan bahwa ini adalah sebuah misi politik, kepentingan politik. Ada yang mempolitisasi gitu kan. Di akhir-akhir jabatan katanya kan. Please, coba kita cerna dengan seksama, kita amati bersama. Duduk persoalan ini mencuat. Pertama, ya, bicara konteks kasus Ponpes. Yang melaporkan siapa? Berdasarkan yang melaporkan siapa? Ya, yang ramai di pemberitaan, pengakuan gubernur sendiri yang langsung melaporkan. That's right. Ya. Memerintahkan kepada bawahannya. Saudara siapa? Lupa saya. Ada bawahannya lah. Ya. Bawahannya, dia memerintahkan bawahannya untuk melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi. Artinya logika sederhananya, ada apa-apa tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya, paham ya? Oke. Iya, siapa yang menyalakan api ini? Iya toh? Nah, jadi jangan sekarang justru ketika sudah jadi polemik, sudah menjadi ramai perbincangan hangat dan banyak tafsir masyarakat, banyak persepsi publik yang bermacam-macam persepsi, justru beliau seolah-olah yang namanya mengkambing hitamkan seseorang, bahwa ada seseorang atau kompetitor lawan politik dan sebagainya dan lainnya yang benci terhadap beliau yang memainkan ini. Ini ada kepentingan politik. Justru kita semuanya tahu, warga Banten tuh tahu bahwa yang membuat persoalan ini mulai muncul di ranah publik itu gubernur yang melaporkan dan disupport dan didukung oleh siapa? Oleh ada penggiat anti korupsi, iya toh? Ya. Ada dia selaku NGO lokal ya, NGO lokal yang membantu untuk melengkapi data-data pelaporan tersebut. Nah, kenapa itu harus dibantah? Harusnya merasa berterima kasih. Iya, harusnya kan kalau misalkan ini begini, kalau ini berangkat dari semangat yang sama, kalau ini berangkat dari giroh yang sama, bagaimana Pak Gubernur bisa melindungi pondok-pondok pesantren supaya pondok-pondok pesantren itu tidak, anggaran untuk pondok pesantren itu tidak dilakukan pemotongan, supaya seutuhnya sampai kepada Ponpes. Nah, maka itu juga semangat yang sama yang dilakukan oleh saudara Uday Suhada. Ya dong? Iya. Itu semangat yang sama. Harusnya bersinergi bersama-sama bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini supaya menjadi efek jerah bagi pelaku-pelaku korupsi tadi. Iya dong? Artinya secara garis besar tujuan pelaporan ini untuk memerangi oknum-oknum yang melakukan korupsi. Yes. Tapi pada kenyataannya ini sudah menjadi obrolan di pos-pos ronda. Oh iya, saya juga kan berangkat dari obrolan warung kopi, pos ronda, akhirnya kan duduk di sini kan gitu. Bahkan sampai ke Lebak Selatan, kakak. Oh ya, seramai itu kan? Seramai itu. Ada yang kontak saya yang lebih menonjol di Ponpes. Ini kok kenapa sampai begitu ramainya dari persoalan hukum sampai dibumbui dengan drama-drama tadi. Ya. Kira-kira apa motif yang menghiasi sampai begitu ramainya dibandingkan dengan 2 kasus yang lain tadi loh? Iya. Lebih menghangat di Hibah Ponpes. Iya. Oke. Jadi gini. Pertama, ini memang isu yang sangat seksi karena ini dalam kemasan agama. Oke. Ini luar biasa loh. Ini makanya gini. Perlu kita harus yang namanya hormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi. APH-nya harus hati-hati. Hati-hati karena apa? Ini sangat sensitif.
Karena bagaimanapun di negara kita ini adalah didominasi oleh umat Islam, penganut agama Islam. Iya. Yang dimana ini adalah ponpes adalah sebuah sarana pendidikan agama. Iya. Yang akan membuat heboh alam jagat, seantero negeri, kalau yang namanya ponpes, dana ponpes dijadikan ajang bacaan. Itu yang membuat oh iya dong, publik. Ini kan gila gitu loh. Sama halnya misalkan bantuan untuk anak yatim dikorupsi. Nah sama, bantuan untuk ponpes dikorupsi misalkan. Wah ini luar biasa. Makanya itulah yang membuat seksi. Maka Kejaksaan Tinggi juga perlu kehati-hatian dalam memproses perkara ini. Karena khawatir nanti muncul persepsi, narasi-narasi ataupun persepsi publik, kriminalisasi ulama segala macam. Padahal yang menjadi objek perkara hukum ini itu bukan ulamanya, bukan ponpesnya, tapi perilaku korupnya itu. Oknum, ya. Perilaku korup oknum sebagai penyelenggara program itu. Awas nih ya. Ya. Jadi siapa penyelenggara program hibah ini? Nah itu yang harus diusut tuntas, bukan penerima hibah ponpesnya. Justru mereka korban. Kenapa itu bisa terjadi? Ini perlu kita catat bersama. Karena terbuka ruang dan kesempatan itu dari perencanaan yang tidak matang. Kalau Pak Gubernur kemarin dalam statement di media televisi kemarin mengatakan sistemnya yang mana yang salah, dengan menantang dia begitu, sistem yang mana yang salah? Semuanya sudah benar. Karena kasus ini kan melalui rekening yang 2020. Ya. Ketika sudah ditransferkan, artinya dianggap bahwa peran pemerintah sudah selesai sampai di situ tugasnya. Betul. Dianggap seperti itu. Ya. Tetapi kan ada yang menjemput. Ya. Dan kemudian boleh diminum nggak? Bebas. Ngopi dulu. Buat Kakak Budi. Lanjut. Serpuntannya makin enak aja ini. Oke, lanjut. Yang kemudian ada penjemputan terhadap pencairan itu, entah dengan janji dari awal atau bagaimana. Yang pasti ada pemotongan. Ya. Nah, kemudian kan yang menjadi polemik kemarin juga, Bapak Gubernur berstatement bukan pemotongan. Ya. Artinya ini polemiknya berbeda tafsir, berbeda karena secara definisi kalau dipotong kan misalkan kayu semeter, betul, dipotong jadi setengah atau seperempat itu kan dipotong. Jadi modusnya, ini kan bicara modusnya saja, modus operandinya yang berbeda, gitu loh. Jadi benar Pak Gubernur bilang mengatakan bahwa ini bukan pemotongan, that's right, betul. Tapi modusnya yang berbeda, untuk mengkelabui, ya kan? Ya. Untuk mengkelabui yang namanya aparat penegak hukum supaya tidak yang namanya teridentifikasi atau terdeteksi bahwa ini ada korupsi di sini melalui via transfer tadi perbankan. Setelah cair ditodong. Oke? Ya mungkin ditodong bahasa yang benar. Yang bahasa yang benar itu adalah ditodong ataupun cincai ataupun apalah bahasanya ada mitmen karena begini. Ini perlu dicatat dan perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Banten. Ada yang salah dari sistem perencanaannya. Ada yang salah dari sistem penyelenggaraannya. Apa yang salah? Saya berani mengatakan itu. Dari mulai perencanaan untuk dana hibah ponpes ini, itu sudah salah. Kenapa salah? Karena tidak mempersiapkan segala sesuatunya secara matang. Contohnya? Contoh. Untuk yang namanya mereka membentuk yang namanya tim verifikasi dan validasi. Oke? Awas. Nih, harusnya ini dipersiapkan terlebih dahulu infrastrukturnya. Karena faktanya adalah saudara-saudara kita yang ada di ponpes itu minim SDM-nya. Minim sumber daya loh. Jangan salah. Saya mau tanya sekarang, apakah terfikirkan oleh Gubernur Banten bahwa ponpes itu akan sehebat itu bisa membuat proposal pengajuan ponpes? Apakah rekan-rekan ponpes di Salapi bisa membuat LKPJ? Mungkin bisa. Ya toh? Kok kakak mengecilkan mereka tidak bisa membuat proposal? Bukan, saya bukan mengecilkan. Ya, kita ketahui kenapa guru-guru kita ya
itu anti. Dia akan lebih fokus ibadah, akan lebih fokus ngaji kitab. Mereka, kalaupun yang namanya memang mau dilibatkan dalam proses program dana hibah ini, harusnya ada terlebih dahulu yang namanya, contoh misalkan ada yang namanya BIMTEK, bimbingan teknis. Salah satu dari Ponpes misalkan dibimbing, oh ini loh cara bikin proposalnya, oh ini loh cara yang namanya bikin LKPJ-nya. Ya toh? Iya. Karena faktanya saat ini proposal itu dibikinin oleh orang lain, oleh oknum-oknum yang saat ini kita lihat bersama. Kemarin Kejaksaan Tinggi menemukan proposal itu semuanya numpuk di masjid Al-Bantani. Karena gudangnya di situ. Yes, gudangnya di situ. Nah, coba lihat proposalnya. Copy paste semua. Hanya beda nama Ponpes. Hanya nama beda Ponpes saja. Nah, artinya ini jelas ada yang memanfaatkan situasi ini. Nah, inilah kelalaian, keteledoran yang tidak dipersiapkan secara matang oleh penyelenggara pemerintahan, yang dalam hal ini adalah gubernur sebagai penanggung jawab anggaran dan Birokesra selaku yang namanya PA, pengguna anggaran, pelaksana anggaran. Nah, ini yang tidak dipersiapkan secara matang. Itu loh maksud saya. Ini artinya ruang itu terbuka untuk mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan melawan hukum. Dijadikan kesempatan gitu. Artinya bisa jadi bahwa penodongan tadi, pemberian uang dari hasil transferan tadi sebagai upah membuat proposal. Bisa jadi, bisa jadi. Artinya itu adalah feedback untuk oknum yang tadi sudah membantu, memfasilitasi, ya toh, untuk membuat yang namanya proposal, LKPJ dan lainnya. Nah, apakah pemerintah dalam hal ini tahu penggunaan anggaran itu untuk apa? Nah, seharusnya pemerintah kalau mau membantu itu betul-betul sampai penggunaannya, targetannya, capaiannya juga harus jelas. Coba misalkan begini, kalau mau membantu Ponpes, ini mau membantu Ponpes. Oke. Bayangkan, saya kurang sir di sini. Ada narasi yang disampaikan oleh gubernur bahwa kasihan para kiai itu nggak pernah dapat duit selama ini. Iya. Oke? Hal itu keluar. Keluar ya? Iya. Berarti orientasi daripada program itu tujuannya adalah untuk memberikan hanya sekedar uang kepada kiai. Itu salah besar. Justru seharusnya pemerintah membantu kiai, membantu Ponpes itu adalah untuk membangun sarana prasarana Ponpes itu. Bukan hanya sekedar memberikan uang kepada kiai. Nah, ini yang salah, yang perlu dicatat. Berarti memberi bantuan uang salah? Itu salah. Harusnya sarana dibangunkan. Bayangkan loh, anggaran 117 miliar. Oke? Coba bayangkan kita, sejenak membayangkan kalau program ini dalam bentuk program bantuan pembangunan sarana prasarana Ponpes. Jangan kiai itu dilibatkan, diriweuhkan, dipusingkan dengan proposal atau LKPJ. Oke, bisa jadi itu. Benar nggak? Ya. Dibangunkan. Jadi pertanggungjawaban segala sesuatunya itu, ya kan? Oleh siapa? Oleh pelaksana kegiatan. 117 miliar. Ada berapa Ponpes di Provinsi Banten? Bertahap setiap tahun. Misalkan dalam 1 tahun 200 Ponpes dibangunkan. Dengan anggaran berapa? Dengan anggaran misalkan 1 Ponpes 100 juta dibangunkan. Kobong tuh salapi. Lah kira-kira kalau 100 juta di 117 miliar dibagi 100 juta berapa? Berarti sudah berapa itu? Yo? 1,7. Udah 1017 pondok pesantren. Setahun itu. Selesai perkara. Sebenarnya, contoh, kita ngambil contoh aja nih. Contoh saja. Program RTLH. Ya. Rumah tidak layak huni, Rutilahu. Diberikan bantuan oleh pemerintah untuk yang namanya material. Bukan melalui uang langsung ya? Iya, uang. Oh, iya. Tapi peruntukannya langsung untuk material. Iya. Ada tim verifikasinya, ada tim validasinya, ada tim pengawasnya. Dilaksanakan atau tidak, dikerjakannya oleh siapa? Gotong royong. Nah, budaya gotong royong itu dalam program RTLH itu benar-benar ada.
Siapa yang gotong royong? Masyarakatnya membantu masyarakat miskin tadi untuk mendirikan bangunan rumah tersebut dari program RTLH. Nah, Ponpes tenaganya dari santri. Lah kira-kira santri mau apa enggak itu bekerja? Pasti mau. Pasti mau. Jadi simpel gitu loh. Jadi ini yang salah. Berarti tujuan program ini awalnya untuk memberikan sekedar uang kepada kiai. Apakah tujuannya untuk kepentingan politik atau apa? Apakah itu menjadi janji politik atau apa? Ini saya mengutip dari video loh. Ya mohon maaf, saya mohon maaf beribu maaf. Saya ini orang yang takjim terhadap Pak Gubernur. Saya orang yang menghormati Pak Gubernur. Dan saya betul-betul orang yang memiliki kesan baik terhadap Pak Gubernur. Ya. Kenapa? Saya ini pendukung plus pemilih Gubernur WH Andika. Pendukung dan yang milih WH Andika. Tapi ketika saya melihat video kemarin, hilang sudah. Video yang mana ini? Diskusi di televisi swasta itu. Itu membuat saya langsung drop. Jadi secara garis besar bahwa acara diskusi itu, narasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu kontradiktif dengan fakta-fakta. Contoh, hormati proses hukum. Tapi di satu sisi Pak Gubernur menyampaikan bahwa ini tidak ada pemotongan, tidak ada ponpes fiktif. Lah, terus apa yang Anda hormati kepada aparat penegak hukum? Apa yang dilaporkan ke Kejati? Lah, apa yang dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi? Kalau Pak Gubernur mengatakan tidak ada pemotongan, istilah pemotongan itu, tidak ada yang namanya ponpes fiktif. Terus apa yang dilaporkan oleh Pak Gubernur kepada Kejaksaan Tinggi? Yang menjadi objek masalahnya, substansi masalahnya itu, substansi hukumnya itu apa? Kalau itu tidak ada. Ya, justru pas penetapan satu tersangka, Kejati, itu bahasa hukumnya itu adanya pemotongan dan dugaan adanya. Nah, ada dugaan pemotongan dan ada yang namanya dugaan ponpes fiktif. Ya. Maka dibuktikan menjadi penunjangnya itu adalah ada yang disangkakan tim verifikasi tadi. Iya. Nah, karena apa itu sampai terjadi? Karena yang saya bilang tadi bahwa ini ada yang namanya perencanaan yang tidak matang. Infrastruktur itu tidak terbangun. Atau mungkin seujonnya ini. Oke? Ini sengaja dibuat untuk keuntungan. Nah, itu. Apakah ada ke arah sana kalau Kakak Puji menilai? Saya menilai begini. Kesimpulan dari yang namanya tayangan video di stasiun TV itu, saya melihat ada sesuatu yang aneh dalam persoalan itu. Apa yang aneh? Apa tuh? Satu, persoalan ini jelas ngaco ngawur. Dia mengatakan bahwa siapa yang bikin heboh, ya kan? Orang tidak paham, tidak ngerti segala macam. Kenapa itu ramai segala macam? Lah, seperti yang namanya dia itu apa? Tanda kutip ya, tanda kutip lempar batu sembunyi tangan. Tanda kutip ya. Nah, silakan dimaknai. Ini kan asal muasalnya gitu loh. Bahwa perkara ini muncul yang tadi saya sampaikan di publik itu atas dasar laporannya Gubernur Banten melalui bawahannya. Tapi untuk memerangi korupsi. Untuk memerangi korupsi. Semangatnya. Betul? Iya. Nah, artinya kalau sudah dilemparkan seperti itu, harusnya gubernur siap menghadapi segala konsekuensi yang akan dia hadapi. Pasti dong, yang namanya masyarakat, rakyat, ya dong, pasti akan memiliki sebuah persepsi yang bermacam-macam persoalan ini. Ya dong? Pasti bermacam-macam, akan ngerembet kemana-mana gitu loh. Dan itu harus siap menghadapi persoalan itu. Ya mungkin karena nama gubernur terseret dan disebut sama kuasa hukum tersangka YS itu. Nah, dari situ muncul polemik bahwa ini berkembang pada gubernur. Padahal kan gubernur yang melaporkan, masa dia yang kena? Kalau dia yang melaporkan dia yang kena, masuk jurang, berarti bunuh diri itu. Iya, justru karena gini. Ini jelas. Kalau faktanya begini, ini kita harus melihat dari
dari fakta-fakta yang ada bahwa sebenarnya ini ada yang salah. Pak Gubernur mengatakan kemarin bahwa ada yang namanya pengacaranya mengatakan bahwa ini atas dasar perintah gubernur yang dilakukan oleh pihak tersangka, oleh saudara tersangka. Yang dimaksudkan perintah gubernur itu bukan pemotongan, nggak ada. Gubernur itu memerintahkan kepada saudara tersangka untuk memotong, nggak ada. Ya. Narasi ini harus dihilangkan. Yang dimaksud diperintahkan oleh gubernur itu adalah, yang dimaksudkan itu adalah untuk merealisasikan, mengimplementasikan program ini dengan benar, dijalankan program ini, bantu Ponpes dipercepat. Nah, kalimat dipercepat ini salah satu adalah ruang untuk yang namanya pegawai pemerintahan itu lalai dalam menjalankan tahapan-tahapan untuk yang namanya mengeksekusi program ini. Tahapan-tahapan yang dilewatkan itu adalah satu, verifikasi, validasi, ya kan? Identifikasi, benar atau tidak, wujudnya ada, fisiknya ada. Ini kan, nih, yang disebut Ponpes fiktif itu adalah bukan Ponpes yang saat ini menerima bantuan hibah wujudnya ada. Iya. Bukan. Jadi Ponpes fiktif yang dimaksud ini adalah yang dibuat oleh oknum. Yang dibuat oleh oknum, ya, dengan list penerima dana hibah Ponpes, tetapi fisiknya tidak ada. Nama Ponpesnya ada, rekeningnya ada, wujudnya nggak ada. Wujud Ponpesnya hilang. Wujud Ponpesnya nggak ada. Nah, kalau yang kemarin disampaikan oleh saudara pegiat anti korupsi itu, yang dimaksudkan tuh itu loh. Jadi fiktif itu bukan yang fisiknya ada, bukan itu, tapi ada yang namanya diduga, ya kan? Iya. Hasil investigasinya dia, bukan hasil survei. Iya. Kalau Pak Gubernur kemarin katanya hasil survei harus ada indikator lah segala macam gitu kan, harus berbasis ilmiah segala macam. Nah, ini salah. Hasil investigasi dari pegiat anti korupsi tersebut diduga ada yang fiktif. Namanya ada, alamatnya ada, wujudnya Wujud Ponpesnya maksudnya ini salah paham. Ini masyarakat banyak yang salah persepsi di sini. Maka saya di sini hanya ingin meluruskan persepsinya. Jangan sampai mau diadu domba, jangan sampai terprovokasi oleh para provokator-provokator itu. Berarti Ponpes yang nggak ada itu temannya Putra Goib itu. Hah? Temannya Putra Goib. Iya, karena gue ada gitu kan. Sama dengan saya, gitu loh maksudnya. Itu. Jadi banyak persoalan itu. Tadi Kakak Puji sempat menyinggung adanya provokator. Provokator yang dimaksud ini dalam hal apa? Begini, provokator yang dimaksud dalam hal ini adalah yang memprovokasi seseorang, ya kan? Dia ini provokator yang memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan momentum ini, gitu kan, untuk memperpecah belah. Awas ya, memecah belah nih. Ini contoh. Antar siapa? Ya tidak tahu lah, tapi saya lihat bahwa banyak video-video yang dikirim ke WA, ke grup gitu kan, seolah dari nada maupun narasinya itu memprovokasi, gitu loh, bahwa seolah-olah Ponpes Anda itu dianggap fiktif. Nah, Padahal itu, bukan. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Salah tafsir lagi. Salah tafsir. Jadi ini kan seakan-akan bahwa Ponpes yang ada di 2 kecamatan tersebut gitu kan, itu fiktif semua. Itu kan narasi yang muncul untuk memprovokasi masyarakat. Sampai masyarakat melakukan sebuah yang namanya aksi untuk melaporkan ke Polda Banten, ya kan? Iya. Ke Polda ataupun ke Mabes Polri. Nah, ini karena apa? Karena salah tafsir. Salah mentafsirkan. Gitu loh. Nah, ini saya luruskan. Fiktif, sekali lagi saya sampaikan, fiktif di sini bukan Ponpes yang wujudnya ada, tapi Ponpes yang fisiknya, secara visualnya itu tidak ada, wujudnya tapi ada list, di list penerima hibah itu ada namanya, gitu loh. Itu yang dimaksud, gitu loh. Ini kan menjelang akhir jabatan Pak Gub. Oh ya. Kemudian ada juga yang statement bahwa ini sudah biasa di akhir tahun jabatan itu selalu ada polemik-polemik. Oke. Padahal kan kita tahu bahwa Pak Gub
sama Alip yang melaporkan itu tujuannya sama untuk memberantas korupsi, tapi pada di akhir perjalanan, bukan akhir ya, di perjalanannya seakan yang berdua ini yang dipertentang-tentangkan begitu. Oke. Nah, ini ada, memang betul menurut Kakak Puji ada muatan politis. Gini, saya kira bicara konteks muatan politis ini, sebenarnya ini kan narasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur sendiri, gitu kan. Nah, saya harus menyampaikan apa adanya bahwa yang menjadi indikatornya itu apa. Ya. Sampai ada statement bahwa ini ada kaitan dengan kepentingan politik. Semua persoalan yang sekarang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak ada pelapornya, kecuali Ponpes. Ponpes pelapornya ada, gubernur, Pak Wahidin Halim. Terus siapa yang dikatakan yang dianggap ini apa kepentingan politik? Siapa otaknya, otak intelektualnya siapa? Lah dia sendiri yang melaporkan. Ini ramai seperti ini kan saya bilang Pak Gubernur sendiri. Apakah ada kompetitor politik, lawan politik Pak Gub yang melaporkan persoalan ini? Nggak ada. Ya, Uday bukan politisi. Uday bukan politisi. Dari dulu kerjaannya begitu. Kerjaannya ngebaceo, ngelapor-lapor kerja lemah. Lah kerjaannya begitu Uday. Lah, jadi beliau punya kapasitas di situ. Dan memang beliau adalah seorang NGO lokal, gitu loh. Jadi sah-sah saja kalau udah mau ngomong apapun gitu kan. Kalau memang itu berdasar dengan data dan fakta yang ada, ya kita hormati. Kan kata Pak Gub juga harus menghormati proses hukum, harus menghormati demokrasi. Ya. Kalau Pak Gub sendiri mengatakan harus menghormati demokrasi, ya kan? Sah-sah saja mau itu jadikan kepentingan politik segala macam, wajar dong. Pak Gubernur orang hebat, Pak Gubernur orang pinter, ya dong? Ya. Pak Gubernur punya kebijakan, jelas pasti banyak lawan. Ya kan? Gitu ya? Tidak semua lawan itu jadi kawan, tidak semua kawan itu jadi lawan. Ya toh? Pasti yang namanya Pak Gubernur, walaupun banyak kawan pasti banyak lawan. Ya. Karena orang hebat, kecuali Pak Gubnya orang bodoh. Kecuali terkecuali Pak Gubnya orang biasa. Orang biasa-biasa saja. Ya kan? Tidak memiliki musuh, wajar. Ya toh? Tapi kalau orang yang luar biasa seperti Pak Gubernur, pasti banyak dong. Tapi jangan pula mengkambing hitamkan orang lain. Karena duduk persoalan ini dari awal juga tetap adalah muaranya persoalan ini dimulai ya oleh Pak Gub itu sendiri. Yang menyalakan api ini kan Pak Gub. Sebagai politisi muda dan memiliki karir politik yang panjang. Oke. Dari polemik ini, jika memang ada unsur politis, apa dan di mana keuntungannya untuk sebuah politik? Misalkan sudah disebut Pilgub 2024 mendatang. Keuntungannya di mana? Gini, kalaupun ini bicara tentang kepentingan politik, keuntungannya di mana? Karena gini, politik itu kan persepsi. Ya. Awas nih ya, modalnya itu persepsi. Nah, kalaupun ini memang mau dimainkan oleh seseorang hanya untuk menciptakan persepsi publik saja, ya kan? Bahwa muncul sebuah persepsi publik saat ini misalkan karena ada mega korupsi, ya kan? Ada yang namanya para koruptor yang sudah ditetapkan tersangka akan yang namanya menjatuhkan nama baik atau mendegradasi popularitas atau elektabilitas Pak Gubernur. Saya kira nggak akan pernah bisa Pak Gubernur ya dihantam elektabilitasnya dengan persoalan ini. Persoalan ini kecil bagi Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur ini persoalan kecil, sepele, agak kecil. Kalau kata saya ini kejahatan yang sangat luar biasa. Justru korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, bukan perkara kecil. Betul. Luar biasa kalau Pak Gubernur ini mengatakan statementnya ini perkara kecil, ini luar biasa. Ini Ponpes, Pak. Ini bukan proyek pembangunan. Kalau yang namanya misalkan satu contoh proyek pembangunan jalan, pembangunan gedung dikorupsi, ya kan, dikurangi speknya, itu baru masalah sepele. Tapi kalau anggaran untuk Ponpes, untuk keagamaan, untuk keumatan, itu dikorupsi, itu masalah luar biasa, Pak. Artinya moral dan marwah Banten. Marwah Banten
Dan ini kan jelas, ini kejahatan yang sangat luar biasa. Karena ini bicaranya moralitas. Dengan Bapak mengusung tema semangat akhlakul karimah tadi, ini adalah sebuah bukti konkret bahwa itu gagal diterapkan di internal pemerintahan Provinsi Banten. Ini gagal. Ini gagal. Gini, kalau Bapak mengatakan tidak ada korupsi, itu salah besar, Pak. Salah besar. Itu di semua OPD, di semua mayoritas para pejabat yang ada di negara kita, udah nggak aneh korupsi. Termasuk saya, sering korupsi. Korupsi apa tuh? Korupsi duit jajan bini gua. Tapi tidak semua orang, ya kan, menjadi koruptor. Ya. Awas tuh. Semua orang melakukan korupsi, tapi tidak semua orang menjadi koruptor karena can kanyawan. Tak namun meski kanyawan, kalau sudah ketangkep, jadilah dia koruptor. Nah, ini belum aja. Nih, saya harus sampaikan. Kalau narasinya yang muncul, di Banten itu banyak orang baik. Betul. Ya. Kenapa dikatakan banyak orang baik? Apa maknanya? Orang baik itu apa sih? Ini perlu dicatat. Orang baik itu adalah orang yang masih ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang baik. Itu orang baik. Orang yang tidak baik itu yang mana? Orang yang dibongkar, yang sudah dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Kakak Puji. Oke. Harapan sebagai politis ini kan memiliki sebuah kebijakan untuk dampak daerah. Harapan Banten dari Kakak Puji sendiri ke depan gimana? Oke. Harapan saya ke depan, segala bentuk program ataupun rencana kerja pemerintah daerah dari mulai RKPD, RPJMD, KUAPPAS dan PPAS sampai itu jadi RAPBD, APBD, itu harus betul-betul dimatangkan secara perencanaannya. Jadi gini, perencanaan ini harus matang. Segala sesuatunya harus dipersiapkan secara matang. Pemerintah itu bekerja dengan rencana. Keberhasilannya diukur dari terlaksana atau tidaknya rencana tersebut. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah pemerintah itu harus bekerja dengan rencana. Rencananya harus matang, dipersiapkan secara matang. Insya Allah, kalau konsepnya matang, rencananya bagus, ya katakan dipersiapkan secara matang, implementasinya, pelaksanaannya itu pasti akan baik, akan bagus. Yang kedua, di sini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Gubernur Banten dalam hal ini adalah sebagai lembaga eksekutif, sebagai penyelenggara pemerintah. Dan di sini juga ada lembaga legislatif sebagai sama-sama penyelenggara pemerintah daerah. Ya, memiliki kedudukan yang sama. Itu amanah undang-undang. Memiliki kedudukan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kasus ini saya sangat menyayangkan kepada Pak Gubernur. Seharusnya Pak Gubernur di sini menunjukkan kepada masyarakat bahwa di sini memperlihatkan terjadinya sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif sebagai mitra kerja. Seharusnya persoalan ini harusnya dilemparkan terlebih dahulu, disampaikan terlebih dahulu kepada lembaga legislatif. Apakah untuk dilakukan pansus atau bagaimana? Ya toh? Panitia khusus punya hak di sini mengoptimalkan untuk mengoptimalkan yang namanya fungsi pengawasan, fungsi controlling dari lembaga legislatif itu sendiri. Jangan sekonyong-konyong langsung ke APH, ke aparat penegak hukum. Jadi seakan-akan tidak melihat bahwa di sini ada lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, yang memiliki fungsi controlling. Ini harus dicatat. Seharusnya itu memiliki hak. Ini kan sekarang lembaga legislatif seakan-akan tidak ada. Ini yang bahaya. Harusnya terjadi sebuah harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai mitra kerja. Ini menjadi pelajaran yang berharga dan ini menjadi sebuah bahan evaluasi. Kalau seandainya ini masuk ke lembaga legislatif, tidak akan seramai dan se-booming ini. Oke. Itu yang menjadi catatan Pak Gubernur. Terima kasih. Ini semangatnya menggebu-gebu dari politisi muda untuk pembangunan daerah. Ya. Terima kasih Kakak Puji sudah Sama-sama. hadir Sama-sama. di podcast Titik Sing. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.